tentang merintisan gereja karena waktu itu belum selesai. Ya. Masih ingat pelajaran kita tentang perintisan gereja? Kita tahu bahwa perintisan gereja ini bagian dari apa? Amanat agung Allah. Jadi bagian amanat agung Allah yang terakhir itu adalah perintisan gereja yang dijadikan jemaat misioner itu ya, jemaat yang bersifat misi. Nah, langkah pertama saya ulangi yaitu tinjauan langkah-langkah Rasul Paulus dalam pelaksanaan tugas amanat agung dan pendirian jemaat-jemaat baru. Jadi kita melihat bagaimana cara Rasul Paulus mendirikan gereja baru atau gereja lokal yang ada di daerah tersebut. Nah, kita lihat yang pertama itu langkah pertama itu adalah pengutusan. Jika tidak ada orang yang diutus, maka tidak ada orang yang mengenal nama Tuhan. Kita ingat di dalam Roma pasal yang ke-10 itu ya. Masih ingat kan Roma pasal yang ke-10, nggak usah dibaca. Jadi langkah pertama itu adalah pengutusan. Pengutusan bagi yang siap diutus. Kalau nggak siap diutus ngapain mau diutus ya kan? Nah, jadi kalau siap diutus ya berarti harus apa? Harus benar-benar melakukan amanat agungnya Allah ya. Dan yang pertama, pengutusan yang pertama itu adalah dasar Alkitabnya ditinjau dari perjalanan misi pertama Paulus. Perjalanan misi Paulus ini ada 4 ya. Jadi yang pertama itu yang pertama-tama di dalam Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 6. 1 sampai 4. Ini sudah pernah saya jelaskan ya, saya ulangi sedikit-sedikit aja. Dan berikutnya perjalanan misi kedua yaitu Kisah Para Rasul 15 ayat 39 sampai 40 ya. Nah, di situ Rasul Paulus pasangannya pengutusannya sudah beda. Yang pertama kali Paulus bersama dengan siapa? Ya, bersama dengan Barnabas. Nah, pada waktu bersama dengan Barnabas ada salah paham. Salah paham dari siapa? Yang Barnabas ini dia mau mengajak keponakannya yang namanya Markus. Nah, ternyata si Markus ini dia belum ada persiapan yang matang. Kalau pengutusan yang diutus itu belum persiapan matang, akhirnya apa? Di tengah jalan mereka pulang. Markus pulang. Nah, sehingga begitu selesai perjalanan misi, mereka kembali lagi ke gereja apa? Antioquia. Karena yang mengutus itu adalah gereja Antioquia. Nah, begitu sampai Paulus katakan bahwa dia tidak mau lagi dengan Barnabas. Karena apa? Karena Barnabas bersikeras membawa Markus itu ya. Nah, karena bagi Paulus Markus ini belum siap. Jadi kalau pengutusan belum siap itu nanti fatal, tidak menjadi berkat bagi orang di tengah-tengah masyarakat yang ada. Nah, sehingga yang perjalanan yang kedua Paulus mengambil siapa? Ya, betul, mengambil Silas. Tetapi Barnabas tetap juga pergi bersama dengan Markus. Nah, itu ya. Jadi kita tahu bahwa pengutusan itu harus benar-benar mempersiapkan diri, mempersiapkan mental ya, mental. Maksudnya mempersiapkan mental itu berani enggak nanti di tempat lapangan itu kita datang yang pertama kali orang-orang yang tidak kita kenal, ya kan?
orang-orang yang tidak kita kenal. Nah, berarti kita menjumpai orang-orang yang tidak kita kenal, berarti kita harus apa? Beradaptasi dengan mereka. Nah, kita harus mempelajari juga bagaimana orang-orang yang kita jumpai. Itu ya. Nah, jadi kita harus tahu. Nah, walaupun kita mempersiapkan mental, mempersiapkan semuanya yang harus kita lakukan, tapi kita tidak perlu takut sebab Tuhan menyertai kita ya. Nah, dan kita lihat ringkasan langkah berikutnya yaitu perjalanan Paulus yang pertama dan perjalanan Paulus yang kedua. Dalam langkah ini gereja lokal mengenal, mengutus dan mendukung utusan-utusan yang dikirim untuk mendirikan jemaat baru. Nah, kalau kalian beda, kalian yang ngutus bukan gereja, tapi kalian diutus oleh pihak sekolah. Nah, diutus selain pihak sekolah, diutus dengan sistem yayasan misi itu ya. Walaupun nanti kalian tidak diutus dengan gereja tetapi dengan yayasan misi, tetapi itu tetap di mata Tuhan tetap sah ya. Jangan katakan wah, kan kalian pasti bawa surat pengutusan dari Bisom kan? Ya, berarti yang ngutus kalian adalah Bisom. Kalian pertama bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan dulu. Kalau kalian sudah bertanggung jawab kepada Tuhan yang tidak kelihatan, pasti kalian juga akan bertanggung jawab kepada Bisom. Nah, selain bertanggung jawab juga kepada Bisom, kalian juga bisa bertanggung jawab di tempat pelayanan inilah. Jadi ingat ya, langkah-langkahnya ini, catat ini. Langkah-langkah ini penting sekali. Nah, kita akan melihat dikatakan di sini dalam langkah ini gereja lokal mengenal, mengutus dan mendukung utusan-utusan yang dikirim untuk mendirikan jemaat-jemaat baru. Jadi kalian beda dengan Rasul Paulus. Pengutusannya itu bukan lewat gereja. Kalau Paulus lewat dari gereja Antioquia. Barnabas juga lewat dari gereja Antioquia. Nah, ini ya. Ya, kita terus langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah setelah sampai di lapangan, yang harus dilakukan adalah pendekatan. Pendekatan kepada siapa? Jiwa. Nah, jadi ini ya. Langkah-langkah pengutusan, langkah-langkah mendirikan gereja baru. Nah, yang pertama adalah pengutusan. Ini ya. Dan yang kedua tadi apa? Ya, pendekatan. Nah, pendekatan ini berarti sudah mulai kalian bekerja, sudah kalian berarti bertindak, ya kan? Bertindak untuk mengenal situasi daerah yang ada. Nah, ini. Nih. Jadi pendekatan. Supaya pendekatan ini berhasil, yang harus dilakukan adalah apa? Berdoa.
Nah ini. Nah supaya berhasil berdoa. Yang didoakan apa? Yang didoakan itu adalah yang pertama lingkungan. Yang didoakan pertama itu adalah lingkungan. Supaya lingkungan atau daerah tersebut dapat menerima kalian, menerima yang diutus. Nah, ini. Terus selain itu berdoa, selain lingkungan atau daerah tersebut dapat menerima orang yang diutus. Yang kedua, berdoa untuk orang-orang anak-anak muda dan anak-anak muda-mudi ya. Terus berdoa juga untuk anak-anak yang masih kecil. Dengan tujuan supaya apa? Supaya kalau kita bisa berdoa mendekati anak-anak muda, mendekati anak-anak kecil, dan juga mendekati ibu-ibu, ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, agar hubungan kita dengan mereka ada ikatan. Jadi kita harus doakan ini ya. Nah, ada ikatan kasih Kristus. Nah, ini baru yang kedua ya. Terus yang ketiga kita berdoa juga untuk keadaan yang ketiga C ya. C, kita berdoa untuk situasi dan kondisi daerah tersebut. Apakah daerah tersebut itu adalah termasuk daerah yang anak-anak mudanya masih mabuk-mabukan, suka berkelahi, selain itu juga merokok dan misalnya narkoba dan sebagainya, itu harus kita ketahui. Nah, jadi kita doakan ini. Nah, jadi kalau sudah diutus sore-sore ya itu keliling. Ya kan biasanya kalau anak-anak muda itu nongkrongnya itu kan dimulai dari jam 6 kan. Nah, itu kalian sengaja keluar, lihat. Nah, kalau ada yang gerombolan, biarin dulu. Kita doakan dulu, jangan ditegur. Kita doakan saja. Kalau pas kita lewat, dia panggil kita, sapa kita, dari mana? Ya baru bilang, oh saya baru pindah. Dari Pasi. Itulah. Tapi jangan bilang dulu kalian itu diutus untuk menginjili mereka. Nanti mereka ada yang tidak mau. Ini ya. Jadi ini yang kita doakan situasi ini. Dan juga kita doakan juga bagaimana anak-anaknya. Anak-anaknya itu ada sekolah atau tidak. Ya kan? Kadang ada satu kampung yang anak-anaknya itu paling cuma SD nggak lulus apa dan sebagainya kan. Nah, kita jangkau anak-anak itu. Kita jangkau yang masih sekolah, yang belum sekolah,
kita jangkau untuk gini, mau tanya, mau nggak dek kakak ajarin dek untuk membaca, untuk apa dan sebagainya. Jadi kalian harus siap kerja. Pertama kerjanya tuh belum penginjilan dulu. Kerjanya tuh kerja istilahnya kerja sosial. Nah itu ya. Nah ini. Terus selain itu juga kita melihat situasi bagaimana orang-orang tua mereka. Apakah orang-orang tua mereka juga masih mabuk-mabukan? Orang-orang tua mereka, ibu-ibunya juga apakah masih suka judi? Jangan dikira berjudi itu orang laki saja. Ibu-ibu juga ada loh yang berjudi. Jadi makanya itu kita kalau lihat begitu biar aja. Pokoknya kita doakan, oh situasinya daerah itu sudah begini, kita doakan. Ya, itu. Nah, kita akan melihat berikutnya lagi. Nah, ada pertanyaan? Oh, ya. Nah, itu langkah kedua ya. Langkah kedua, pendekatan. Langkah kedua itu pendekatan. Terus ringkasannya adalah dalam langkah kedua ini gereja lokal mengenal, mengutus dan mendukung utusan-utusan yang dikirim untuk didirikan jemaat-jemaat baru. Jadi kalau sudah diutus jangan putus kontak dengan bisom. Harus apa? Ada laporan. Saya sudah keliling keadaan desa itu begini, tolong didukung doa, gitulah. Ya, jadi jangan, wah yang penting aku sudah diutus, sudahlah, jangan gitu. Minta tetap dukungan doa itu. Nah kita lanjutkan lagi langkah pendekatan yang berikutnya ya, dikatakan dalam langkah ini penginjil-penginjil yang diutus mencari, mendapat, dan masuk tempat atau daerah yang belum memiliki gereja lokal. Jadi memang betul-betul kalian itu nanti diutus yang tidak ada gereja. Supaya ada gereja. Itu ya. Itu. Dan kita lihat berikutnya. Langkah ketiga mulai masuk penginjilan. Yang ketiga. Nah, dasar Alkitabnya kita lihat seperti Paulus. Dalam langkah ini penginjil-penginjil yang diutus mencari, mendapat, dan masuk ke tempat atau daerah yang belum memiliki gereja lokal ya. Yang ketiga adalah penginjilan. Dasar Alkitabnya itu di gereja Antioquia. Di daerah Antioquia itu ada satu daerah namanya Pisidia. Nah, jadi Paulus itu bukan hanya sekedar dia memberi laporan kepada yang gereja yang di Antioquia bahwa tolong dukung doa keadaan daerah-daerah ini, tetapi Rasul Paulus juga dia mengutarakan daerah yang dia datangi. Nah, yang dia datangi itu di sini Pisidia. Itu ya Kisah Para Rasul 13 ayat 14 sampai 16. Nah, kita tahu pada saat kita masuk ke daerah yang baru, minta kepada Tuhan, berdoa agar daerah yang kita gumuli ini benar-benar adalah Tuhan yang utus. Selain Tuhan yang utus, Tuhan juga akan memberikan hikmat. Jadi minta hikmat yang daripada Tuhan untuk berkata-kata. Itu ya. Nah, minta kepada Tuhan untuk berkata-kata. Nah, selain itu ringkasannya adalah dalam langkah ini Injil disampaikan kepada orang-orang yang belum Kristen. Jadi ingat, kalian itu diutus
kepada orang-orang yang benar-benar belum mengenal Tuhan. Ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan melihat lagi nih. Langkah keempat. Langkah keempat adalah minta kepada Tuhan, orang-orang yang sudah diinjili itu harus bertobat. Nah, ini langkah keempat berdoanya ini. Nah, harus ada pertobatan. Nah, contohnya inilah di gereja Pisidia. Itu waktu Paulus di Pisidia dan juga waktu Paulus di Efesus. Di daerah-daerah Paulus tetap berdoa agar orang-orang yang diinjili menerima firman-Nya. Dan yang kelima, langkah kelima adalah penggabungan. Langkah kelima adalah penggabungan. Artinya orang-orang yang sudah bertobat, yang dia sudah percaya kepada Tuhan, mereka harus masuk di dalam gabungan untuk percaya kepada Tuhan. Ini ya, jadi harus ada penggabungan. Nah, ini kan kita lihat dasar Alkitabnya sama masih di daerah Pisidia dan juga di Efesus. Dalam langkah ini pertobatan baru dibentuk dalam suatu persekutuan yang dinamis. Jadi mereka yang sudah bertobat, mereka yang sudah percaya, itu jadikan mereka itu adalah benar-benar persekutuan yang benar-benar rindu dan haus untuk mengenal Tuhan. Ini ya. Dan langkah berikutnya yang keenam, peneguhan. Langkah berikutnya adalah peneguhan. Dasar Alkitabnya masih sama di daerah Pisidia dan Efesus. Ringkasan langkahnya adalah dalam langkah ini orang-orang Kristen baru dibina supaya bertumbuh. Jadi kalau sudah diinjili bertobat, dibina supaya bertumbuh, artinya nanti dijadikan apa? Murid itu ya. Langkah-langkahnya. Kita lihat lagi, dalam langkah ini orang-orang Kristen harus dibina supaya bertumbuh. Terus langkah ketujuh. Langkah ketujuh adalah penetapan. Dasar Alkitabnya tetap sama Pisidia dan Efesus. Selanjutnya dalam langkah ini pemimpin-pemimpin dari jemaat dipersiapkan dan ditetapkan untuk memimpin jemaat. Jadi kalau mereka sudah percaya kepada Tuhan, bentuklah itu jemaat gitu ya. Inilah langkahnya untuk pengutusan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Kalau ada pertanyaan saya tunggu. Belum ada. Nah, kalau belum ada, kita melihat langkah yang ke-8. Jadi masih belum selesai langkah-langkahnya. Langkah ke-8 itu dasar Alkitabnya tetap sama di daerah Pisidia dan Efesus. Terus dalam langkah ini kepemimpinan jemaat diserahkan kepada pemimpin-pemimpin dari jemaat setempat. Nah, jadi kalian sudah siap untuk menjadi gembala. Ini langkah-langkahnya ya. Dan kita lihat lagi penerusan, langkah penerusan. Nah, hubungan jemaat tetap harus dipelihara. Tetap harus dipelihara. Terus langkah ke-10 ya, ke-9 itu penerusan ya. Nah, jadi yang ke-8 penyerahan, yang kedua penerusan, ke-10 adalah pemberitahuan. Dasarnya tetap sama, masih misi penginjilan Paulus yang pertama dan yang kedua.
Dalam langkah ini, gereja yang mengutus diberikan laporan yang lengkap tentang hasil pelayanannya. Jadi bukan setelah diutus cuma enak-enakan, enggak, harus ada laporan dari bishop. Nah, kalian buat laporan. Nah, selama kalian pelayanan di daerah tersebut. Nah, ini. Nah, pemberitahuannya dasar Alkitab. Nah, dalam langkah ini gereja yang mengutus diberikan laporan yang lengkap tentang hasil pelayanan. Jadi setiap langkah-langkah itu saudara harus melaporkan kepada bishop. Itu karena kalian yang diutus oleh bishop, ya. Nah, ini. Nah, kita lihat lagi setelah proses ini selesai, maka Rasul Paulus mulai mendirikan jemaat-jemaat baru di daerah-daerah baru dengan sasaran supaya tiap orang dari setiap suku dan bangsa di setiap daerah, di tiap negara di seluruh dunia diberikan kesempatan untuk mendengar Injil dan percaya kepada Yesus. Ini ya, langkah yang terakhir ini. Catatan, ini sangat penting sekali. Bahwa kita mengerti seluruh proses ini sebelum kita mulai dari apa yang kita lakukan untuk langkah-langkah pertama akan mempengaruhi langkah-langkah yang berikutnya. Jadi kalau langkah pertama kita itu sesuai dengan kebenaran firman, langkah seterusnya itu kita tidak akan salah. Jadi ingat ya, ini kita akan lihat lagi perincian langkah-langkah Rasul Paulus dalam pelaksanaan tugas amanat agung. Langkah pertama, pengutusan. Dasar Alkitab itu sudah ada ya. Nah, dalam langkah ini gereja lokal mengenal, mengutus dan mendukung dengan doa dan cara-cara lain utusan-utusan untuk menginjil orang-orang dan mendirikan jemaat-jemaat baru. Sangat penting bahwa orang-orang yang diutus memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi ingat, kalau saudara mau berhasil melakukan 10 langkah itu, saudara harus mengikuti jalurnya Tuhan. Saudara dekat dengan Tuhan, itu keberhasilannya itu. Dan rincian langkah yang pertama adalah sifat-sifat orang-orang yang diutus. Nah, sifat orang yang diutus saat ini kita belajar terlebih dahulu adalah sifatnya dari Barnabas. Bagaimana sikap dari Barnabas dan Saulus? Ini ceritanya sebelum dia berpisah. Nih, masih Barnabas dengan Paulus. Nah, perincian langkahnya itu adalah sifat-sifat orang yang diutus Barnabas dan Saulus. Mereka adalah orang-orang yang beribadah, berdoa, dan berpuasa. Jadi kalau diutus itu jangan lupa untuk berpuasa. Doa dan puasa, baca Alkitab itu penting tuh ya. Nah, nih. Nah, terus berikutnya mereka adalah orang-orang yang beribadah, berdoa, dan puasa. Kepentingan penyembahan dalam proses pengutusan yang pertama kita lihat Yesaya. Waktu Yesaya dia ada satu penglihatan dari Tuhan. Nah, di situ ada apa? Bahwa ada serafim. Serafim itu tiba-tiba datang menguduskan mulut Yesaya. Nah, sehingga waktu mulut Yesaya dikuduskan, nah akhirnya Yesaya ada suara. Siapa yang akan kuutus? Nah, itu ya. Jadi kalau kita mau diutus, kita itu harus ingat, harus ada pengudusan diri ya. Ini. Terus perincian langkah berikutnya.
Sifat-sifat orang-orang yang diutus Barnabas dan Saulus. Mereka adalah orang-orang yang beribadah, berdoa, dan berpuasa. Kepentingan penyembahan dalam proses pengutusan. Yaitu tadi sudah saya kasih contoh Yesaya, terus Matius. Ya, di mana Matius itu dipanggil oleh Tuhan. Dia meninggalkan dari kerjanya pemungut cukai. Itu. Nah, dan kita akan lihat lagi kepentingan doa dalam proses ini. Doa dan pilihan penginjil-penginjil Matius 9 ayat 38, Lukas 10 ayat 2, Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Jadi doa dan pilihan penginjil. Pilihan penginjil itu artinya saudara itu bisa memilih untuk tempat diutus di daerah mana. Gitu ya. Contohnya saya begitu dengar Ensuna, langsung saya tertarik, saya minta. Nah itu ya, jadi harus ada hubungan yang khusus dengan Tuhan, itu ya. Nah, terus berikutnya doa dan pengutusan penginjil-penginjil, itu Kisah Rasul 13 ayat yang ketiga. Doa dan dukungan penginjil-penginjil. Nah ini, jadi kalau kalian ada laporan kepada bisom, saudara itu akan tetap didukung di dalam doa. Itu ya. Karena penginjilan itu tidak lepas dari doa ya. Nah, kita lihat lagi doa dan dukungan penginjil. Nah, kita lihat ada pergumulan. Kalau kita suka doa, berarti kita harus masuk di dalam pergumulan. Jadi jiwa-jiwa itu kita doakan satu-satu. Kamu sudah dapat kenal dengan si A, kamu kenal dengan si B. Nah, orang-orang ini kamu tulis di kertas. Kamu doakan mereka-mereka ini supaya benar-benar Injil yang disampaikan itu benar-benar bekerja di dalam kehidupan orang yang diinjili itu ya. Dan di sini kita lihat lagi doa dan pengutusan penginjil, doa dan dukungan penginjil. Terus nah kita buka lagi. Kita akan lihat doa dan perkembangan pelayanan. Doa dan perkembangan pelayanan itu maksudnya tuh gini. Kita sudah doakan kan langkah-langkah semuanya dari awal pengutusan ya kan sampai kita mendapat jemaat, sampai kita sudah mulai merintis gereja ya kan, itu perlu terus didukung doa. Jadi jangan mempunyai pikiran, wah aku sudah didoakan dengan bisom, aku santai aja, enggak bisa. Bisom aja, bisom itu hanya mendukung kalian berdoa. Jadi kalau kalian mau berhasil, kalian harus tetap menjadi pendoa. Ini ya. Nah kita akan lihat. Nah selain itu dikatakan mereka adalah orang-orang yang setia melayani. Jadi kita doakan supaya mereka yang percaya Tuhan itu, dia itu mempunyai jiwa untuk melayani. Itu ya, kita doakan. Nah, selain itu juga kita minta mereka itu adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Jadi istilahnya kalau dia sudah menjadi jemaat, kita akan arahkan jangan berjudi, kita arahkan itu semuanya itu adalah tidak bagus dan sebagainya. Itu kita harus berani. Itu kalau Roh Kudus yang menyertai kalian, pasti bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, itu ya. Nah, jadi dengan setia mengerjakan tugas-tugas kita pada saat ini.
mentaati kehendak Allah bagi kita. Ya. Jadi harus kita tanamkan kepada orang-orang yang percaya itu harus takut kepada Tuhan. Itu ya. Nah berikutnya sifat-sifat gereja yang mengutus. Gereja di Antioquia, gereja yang mudah. Antioquia itu pertama kali itu adalah gereja yang mudah. Gereja yang istilahnya itu gereja yang orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang perlu bimbingan secara khusus. Karena istilahnya dia dikatakan bayi-bayi rohani itu ya. Nah, ini. Nah, kita akan melihat lagi juga gereja yang taat akan Allah dan bersedia membayar harga yang tinggi. Jadi pada saat kita pelayanan, kita harus berani membayar harga kepada jemaat-jemaat. Walaupun jemaat-jemaat itu masih susah diaturnya, mereka masih mempunyai sifat-sifat lama, itu kita biarkan aja, kita doakan. Kita berdoa saja, minta benar-benar sifat lama itu ditinggalkan. Inilah langkah ya. Terus tantangan tugas amanat agung. Tantangan tugas amanat agung yaitu gereja yang mula-mula. Gereja yang taat akan Allah dan bersedia membayar harga yang tinggi ini sudah. Terus gereja yang mengerti tanggung jawab dan mengambil langkah untuk melaksanakannya. Jadi kalian bukan hanya sekedar menginjili aja, tapi harus benar-benar mereka itu adalah mempunyai satu keputusan bahwa saya itu mau mengikut Tuhan. Itu ya. Nah, selain itu juga kita lihat untuk menyelesaikan tugas amanat agung harus ada 4 jenis penginjilan. Ingat, jenis penginjilan. Yang pertama adalah jenis penginjilan yang dilaksanakan. Tugas amanat agung harus ada 4 jenis penginjilan yang dilaksanakan. Yang pertama adalah penginjilan P kosong ya. Ini kemarin kita baru sampai sini kan. Nah, ini kita akan lihat. Ini adalah PhD kepada orang-orang Kristen yang dominan. PI kepada orang-orang yang dominan. Dominan itu artinya adalah PI kepada orang yang benar-benar mereka itu tidak tahu kebenaran Tuhan. Kosong di banyak benar tidak ada pengenalan akan Tuhan. Sehingga kita harus mengenalkan dia kepada Injil. Ya. P1. P1 itu kepada orang-orang yang tinggal dekat dengan orang-orang Kristen. PI kepada orang-orang yang tinggal dekat kepada kita. Nah, biasanya orang-orang yang penginjilan dekat kepada kita itu mereka kan sama bahasa, ya kan? Sama suku. Ya, walaupun beda sedikit, misalnya ada yang ya
P2 PI kepada orang-orang yang berbeda, P2 ini kalian mesti harus belajar bahasa, belajar mengenal adatnya, belajar segalanya. Ya. Jangan sampai kalian menjadi batu sandungan itu. Nah, tetapi ada persamaannya ada apa? Persamaannya adalah bangsa Indonesia itu, ya kan? Jadi nggak perlu pakai bahasa yang mereka punya, karena sama-sama bahasanya ya, bangsa, sama-sama bangsanya. Terus P3 PI kepada orang-orang yang berbeda semuanya. Berbeda semuanya ini adalah sukunya, bangsanya. Itulah. Jadi sudah berarti nyebrang ke suku apa? Pertanyaan. Ada pertanyaan? Nah, itulah. Jadi kalau mau nyebrang kita harus belajar terlebih dahulu yang P0 dulu. Nah, kalau sudah P0 kita berhasil meningkat P2, P3, P4 gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada terus kita. Dalam pelaksanaan tugas ini ada 2 dimensi ya. Di dalam kitab penginjilan P1, P2, P3 ini ada beberapa dimensi. Ada beberapa dimensi. Siapa? Ada siapa? Sakit. Sakit apa? Oh, paket. Yalah, terima dulu lah. Yang pertama adalah dimensi setempat. Dimensi setempat. Yang keempat adalah dimensi setempat. Dimensi setempat. Nah, kita lihat dimensi setempat ini apa? Dimensi setempat adalah semua warga jemaat bertanggung jawab memberikan kesaksian kepada masyarakat sekitarnya, yaitu gerakan kaum awam. Jadi ini sudah kita ajarkan kepada jemaat untuk jemaat harus bisa menginjil ini ya. Terus yang kedua,
dimensi universal, keseluruhan itu. Keseluruhan. Kita akan melihat dimensi keseluruhan ini apa, ya. Jemaat setempat bertanggung jawab untuk mengenal, mengutus dan mendukung dengan beberapa cara orang-orang yang diberikan kemampuan khusus untuk membawa Injil ke daerah-daerah baru, baik di dalam maupun di luar negeri. Ini ya. Jadi kalau kalian mau berhasil semuanya P1 sampai P4, setia dulu perkara yang kecil. Ke daerah-daerah dulu lah. Gitu. Terus dua dimensi ini menuntut dua struktur. Struktur gereja. Jadi harus mempunyai struktur gereja. Harus jelas. Gereja yang kalian rintis itu apa? Kalau kalian rintis GBI, ya berarti kalian harus sesuai dengan anggaran dasar gereja GBI. Itu maksudnya ya. Nih. Terus yang kedua, struktur misi adalah struktur yang dapat berpindah-pindah. Struktur misi dipimpin oleh penginjil dan ahli tenaga lainnya. Artinya gini, kalau kalian tidak mempunyai karunia untuk menjadi gembala, jangan memaksakan. Nanti gereja akan hancur. Jadi makanya kalian harus tahu di tempat pelayanan itu kalian harus tahu kalian ini apa, penginjil atau gembala atau guru dan sebagainya. Itu harus kita ketahui ya. Terus penerapan dalam pelayanan. Nah, hubungan antara bisom dan gereja. Hubungan antara bisom dan gereja. Bisom bukan gereja dan tidak memiliki gereja-gereja. Bisom itu tidak memiliki gereja-gereja. Karena apa? Karena bisom itu hanya bersifat sekolah. Kalian sekolah, kalian diutus. Nah itu ya. Jadi harus tahu. Nih. Dan yang kedua, bisom bekerja sama dengan gereja-gereja dalam pelaksanaan tugas amanat agung. Jadi yayasan penginjilan seperti bisom ini tetap ada kerjasama dengan gereja-gereja. Ya kan? Seperti saya nanti berangkat, di situ ada 5 kan gereja kan yang harus saya bawahi. Nah itu ya maksudnya. Nah kita akan melihat bisom melayani di mana gereja-gereja setempat tidak dapat melayani. Jadi artinya bisom itu dia terbuka dengan adanya gereja-gereja yang diabaikan. Contohnya ada gereja-gereja yang diabaikan, tidak diurus, itulah bisom mengambil alih untuk mahasiswa diutus. Itu ya. Nah, kita melihat lagi dari segi geografis, dari segi tenaga. Dari segi geografis itu adalah segi daerah tersebut yang sudah kita tinjau, yang sudah kita
doakan itu ya. Nah selain itu juga dari segi tenaga. Nah tenaga ini berarti orang yang diutus itu harus benar-benar serius. Mentalnya harus kuat. Siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di pelayanan. Itu ya. Jadi pengutusan itu tidak gampang. Ya. Walaupun istilahnya pengutusan tidak mudah, tidak gampang. Tapi kalau kita percaya Tuhan mengutus kita, Tuhan yang akan menyertai kita. Pasti akan berhasil. Itu ya. Nah kita akan melihat jemaat-jemaat yang didirikan BISOM didirikan dengan maksud akan diserahkan kepada gereja-gereja yang bekerja sama dengan BISOM. Ini ya. Terus hubungan antara mahasiswa dan gereja. Kepentingan kerjasama. Nah kepentingan kerjasama ini harus diketahui. Ini ya. Nah kepentingan kerjasamanya itu secara Alkitab. Rasul Paulus bekerja sama dengan gereja di Antioquia. Dan kita harus juga secara praktis. Nah selain itu juga dari segi pemulaan. Kembali lagi dari segi pemulaan. Kita harus benar-benar apa? Koreksi. Kita harus selalu mengoreksi. Gitu ya. Pemerintah setempat dan masyarakat setempat ingin tahu siapa yang mengutus kita. Nah, itu. Kalau kita datang pertama kali kan kita mesti harus lapor, ya kan? Lapor kepada RT. Kalau kita nggak lapor sama RT, kita bisa diusir. Nah, ya. Makanya ada surat pengutusan. Mereka akan minta surat BISOM tidak memberikan surat harus minta dari sendiri. Jadi BISOM ya seperti saya. Nanti saya diutus itu memang saya dari BISOM. Tetapi pengutusan gereja jadi saya dari GD. Jadi harus ada kerjasama dengan gereja. Kepentingan kerjasama yang baik. Kepentingan kerjasama yang baik harus ada persetujuan. Yang pertama, gereja harus setuju dengan sasaran pelayanan BISOM. Nah ini. Yang kedua, mahasiswa harus setuju dengan asas dan pola gereja. Nah, seperti contohnya si siapa Diki. Diki itu dia kan diutus pakai gereja apa tuh nama dia? Nah, berarti dia harus mengikuti peraturan GSTI. Dia harus belajar itu ya. Nah, terus mahasiswa harus tunduk kepada pemimpin gereja. Nah, itu harus karena kita masih diutus di bawah pimpinan. Nah, terus berikutnya mahasiswa harus tunduk kepada pimpinan gereja. Mahasiswa harus lapor kepada gereja. Mahasiswa harus setia dalam pelayanan yang dipercayakan oleh gereja. Ini sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Sudah ngerti? Sudah ya? Ngerti, Bu. Kita teruskan. Langkah kedua yaitu pendekatan. Pendekatan itu diuraikan di sini bahwa ringkasannya dalam langkah ini penginjil-penginjil mencari, mendapat dan masuk tempat atau daerah yang belum memiliki gereja lokal. Jadi makanya apa? Kalau kita diutus di tempat gereja yang tidak ada gereja,
Berarti tandanya kita itu harus benar-benar merebut jiwa-jiwa yang ada di sana. Itu ya. Terus berikutnya, dalam langkah ini penginjil-penginjil mencari, mendapat, dan masuk tempat atau daerah yang belum memiliki gereja lokal. Yang dicari adalah seseorang yang dapat menjadi titik tolaknya. Jadi kita itu kalau begitu nyampe, kita harus mencari orang-orang yang bisa kerjasama dengan kita. Gitu. Dan kita waktu kita mendekati mereka, kan kita ngomong, ya kan? Nah, kalau mereka respon, ya kita ajak. Tapi kalau mereka tidak respon, ya sudah. Itulah, ya. Terus perincian langkah pendahuluan. Kita diperintahkan untuk pergi memberitakan Injil kepada orang-orang, bukan untuk menunggu mereka datang kepada kita. Jadi bukan kita menunggu orang datang, tapi kita pergi mencari orang. Gitu. Ya, jangan tunggu-tunggu, udahlah apa yang mau datang, nggak akan berhasil. Macam begitu ya. Kita doakan supaya mereka bisa kita jangkau. Prinsip penjala. Seorang penjala pergi ke tempat di mana ada ikan dan dia berusaha dengan cara yang tepat untuk menangkap ikan itu. Ya kan? Yesus mendekati murid-muridnya, dia mengatakan apa? Kamu akan dijadikan penjala manusia. Ya kan? Jadi kalau dijadikan penjala manusia, berarti mereka itu harus dididik. Harus dididik. Gitu ya. Nah, prinsip penjala. Nih, seorang penjala pergi ke tempat, ini sudah ya, dia tidak menunggu ikan itu datang. Nggak mungkin kan ikan itu mau keluar dari laut, matilah dia, ya kan? Jadi makanya kita yang pergi ke laut menangkap ikan. Jadi kita yang harus pergi menjangkau jiwa itu ya. Nah, teladan Paulus dalam pelaksanaan langkah ini seperti biasa. Ini ya, langkahnya itu seperti biasa aja. Dikasih contoh penjala ikan. Tuh. Nah, nggak mungkin ikan itu akan datang ke kita. Kita yang ke pantai. Nah, itu. Cara untuk mendapat tempat pelayanan baru, yang pertama berdoa, berpikir, bertanya. Di manakah ada kontak yang bisa merupakan titik tolak untuk pengabaran Injil. Nah, di suatu daerah baru. Jadi kita harus berpikir, bisa nggak saya ke daerah sini? Bisa nggak orang-orangnya itu bersahabat dengan kita? Bagaimana cara untuk bersahabat dengan kita? Itu yang dimaksudkan. Nah, Paulus selalu berusaha untuk mulai pelayanannya di rumah ibadah orang-orang Yahudi. Jadi ingat, Paulus itu tidak terlepas dari rumah ibadah. Dia tetap datang ke rumah ibadah. Datang ke rumah ibadah juga untuk menginjil. Ini ya. Dan kita lihat lagi. Karena Paulus tahu bahwa di sana ada orang-orang yang mencari Allah dan kebenaran-kebenarannya, orang-orang yang disebut orang-orang yang takut akan Allah. Jadi pertama kali juga kita harus mencari tempat ibadah. Jangan kita tidak mencari tempat beribadah. Kerjasamalah dengan gereja yang baik. Itu maksudnya, ya. Nah, kalian yang saya sampaikan ngerti nggak? Ngerti ya?
Ya, kita akan melihat lagi. Mereka jauh lebih mudah menerima saudara kalau diperkenalkan oleh salah satu orang yang sudah mereka kenal. Nah, contohnya si Diki itu kan, ya, Diki penginjilan di daerah tersebut, tapi ada yang kenal kan, nah itu di bawah bimbingan mereka. Tuh. Terus berikutnya dari segi pemerintah setempat, mereka bertanggung jawab untuk menjaga keadaan di desa. Jadi jangan sampai kedatangan kita itu menjadi kacau di desa orang lain. Itu maksudnya ya. Nah ini. Terus mereka akan segera percaya kepada saudara atau menerima saudara kalau tidak ada masyarakat mereka yang mengenal saudara. Nah ini. Jadi kita harus berusaha sebaik-baiknya mendekati mereka. Macam-macam kontak yang dapat dipakai sebagai titik tolak. Yang pertama adalah keluarga. Kalau kita sudah mengenal keluarga, satu keluarga, itu enak. Betul ya? Jadi kita harus berusaha mengenal keluarga. Artinya keluarga itu harus menjadi anggota gereja setempat. Itu. Kita lihat kenalan. Ya. Kita lihat kenalan. Kenalan pribadi kita di daerah yang baru. Nah, ini ya. Terus kenalan anggota gereja atau teman. Nah, itu perlu kita perhatikan. Kenalan-kenalan itu kita doakan dari gereja. Yang kita lakukan di dalam pelayanan untuk mendekati mereka adalah dari gereja. Terus yang kedua dari traktat. Tahu traktat kan? Nah, terus dari film. Nonton film Tuhan Yesus. Itu. Dari sekolah. Nah, kita bisa menjangkau. Kalau di sekolahan itu belum ada guru agamanya, kalian daftarlah. Nah, itu pasti saudara akan mendapatkan murid-murid yang baru untuk dibawa ke gereja dan lain-lainnya. Itu caranya. Nah, cara untuk masuk tempat baru. Cara untuk masuk tempat baru, Anda harus sadar bahwa Anda masuk desa sebagai seorang wakil. Wakilnya siapa? Ya, wakilnya Allah. Itu. Terus yang pertama Anda mewakili Kristus. Anda mewakili gereja. Anda mewakili bisom. 3 hal harus ingat itu. Itu ya. Anda harus sadar bahwa kelakuan Anda sangat penting. Dan Anda akan menentukan hasil di dalam pelayanan. Nah, bagaimana cara Anda pertama kali datang? Itu langkah awal itu menentukan langkah akhir. Itu ya. Nah, kita terus. Kelakuan yang baik akan membuka pintu untuk pelayanan. Dan kelakuan yang tidak baik akan menutup pintu untuk pelayanan. Harus bersikap dan bersifat seperti orang dewasa, bukan seperti pemuda-pemudi. Jadi ingat, walaupun saudara masih muda, tapi ingat, saudara ada otoritas khusus dari Tuhan. Betul ya. Nah ini kelakuan yang baik akan membuka pintu untuk melayani dan kelakuan yang tidak baik akan menutup pintu untuk pelayanan. Harus bersikap dan bersifat seperti orang dewasa, bukan seperti pemuda atau pemudi. Ya, kita harus mengikuti apa?
Yang pertama, potongan rambut kita. Potongan rambut kita jangan seperti orang-orang yang itu ya, pakai cat merah, hijau, apalah itu ya. Nah, itu rambut yang rapi. Coklat. Terus yang kedua, pakaian kita. Nah, ingat pakaian kita itu harus sopan, menentukan pakaian kita. Tuh. Terus bahasa kita, pakai bahasa yang benar-benar bahasa yang sopan. Itu. Terus pergaulan kita, bagaimana dengan mereka dan lain-lainnya. Ya. Harus mempunyai sikap dan sifat sebagai seorang yang ingin belajar dengan rendah hati. Ya. Nah, belajar bahasa ya, harus mempunyai sikap dan sifat sebagai seorang yang ingin belajar dengan rendah hati. Yang pertama, belajar bahasa setempat. Kalau khususnya biasanya itu kalau di pedalaman orang-orang tua itu kan nggak ngerti kan. Nah, bahasa Indonesia kadang nggak ngerti orang tua itu. Nah, makanya itu kalau kita nggak ngerti, kita bawalah dari mereka untuk menerjemahkan itu. Ya, itu. Terus yang kedua, belajar kebudayaan mereka. Kita belajar kebudayaan mereka. Ini ya, kebudayaan setempat kan beda, ya kan? Jadi kita belajar peribahasa mereka. Nah, dan lain-lainnya. Makanya kita harus jeli. Kita harus pandai-pandai minta supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Gitu. Nah, hal-hal tertentu. Cara untuk mulai dengan kontak orang atau keluarga yang diberikan Tuhan. Nah, ini ya. Caranya. Yang pertama, kalau kontak ini melalui seorang teman, maka pergi dengan teman itu ke rumah mereka kalau bisa. Ini ya. Jadi ajalah teman. Nah, yang berikutnya, mulai dengan ramah tamah. Orang Jawa suka basa-basi. Kalau kalian diutus ke tempat Jawa, orang Jawa itu suka pura-pura, suka basa-basi itu orang Jawa. Gitu. Ya, tapi kita jangan ikut mereka. Gitu ya. Nah, biarkan saja mereka. Nah, itu ya. Kalau kita menginjili, menjangkau orang Jawa, sopan santun sangat penting ya. Gitu. Cara bertemu di jalan, cara masuk rumah, cara makan bersama mereka dan lain-lain itu harus kita perhatikan. Gitu. Jadi mereka itu melihat sikap kita. Mereka itu melihat tingkah laku kita. Gitu. Itu ya. Terus hal-hal tertentu. Cara untuk memulai dengan kontak orang atau keluarga yang diberikan Tuhan. Kalau kontak ini melalui seorang teman, nah ini kita sudah ya, kita harus mengajak teman. Mulai dengan ramah tamah. Nah ini sudah ini. Tanya tentang situasi di desa. Nah enggak masalah. Kalau kita sudah dekat sama dia, kita situasi desa sini ini gimana. Nah, supaya kita bisa mudah menginjili. Gitu.
Terus tanya tentang situasi di desa, musim apa, panen apa, dan lain-lain. Itu gak apa-apa, sekedar untuk supaya kita ada pembicaraan. Gitu. Kalau saat ini kan musim matawah, ya kan? Nah itu. Nah. Tanya tentang keluarga mereka. Tidak harus memasukkan Injil pertama kali. Bertemu tetapi ada baiknya kalau berdoa sebelum berangkat. Jadi sebelum kita menemui orang, kita doalah. Supaya kalau kita berjumpa dengan orang itu bisa menerima kita. Itu. Pelan-pelan memasukkan Injil, meyakinkan mereka tentang Injil. Nah itu. Jadi pertama kali persahabatan dulu. Nanti kalau mereka sudah bersahabat, mereka pasti tanyakan kerjanya apa. Kan? Bilang aja. Kerja saya untuk jangan bilang saya penginjil. Jangan. Pekerjaan saya itu mengajar. Bilang aja gitu sama mereka. Nih. Terus berikutnya tanya apakah mereka bersedia rumahnya dipakai untuk kebaktian rumah tangga. Ini kalau sudah dekat ya. Kalau mereka sudah menerima kita. Nah, baru kita tanya. Itu. Nah, kalau mereka bersedia, terapkanlah. Izinkanlah. Kalau memang dia setia, lakukan. Itu. Untuk kita ibadah, pertama ibadah dengan keluarga dia. Itu kalau bisa bilang sama mereka supaya mereka bisa mengundang teman-teman yang lainnya. Itu ya. Terus orang Jawa baik masyarakat maupun pemerintahan peka akan kedatangan orang baru. Jadi kalau kita diutus dimanapun kita berada, entah orang Jawa diutus di daerah orang Jawa, entah diutus ke daerah mana, itu kita harus peka. Itu ya, kita harus hati-hati. Karena itu Anda harus segera bertemu dengan ini udah prakteknya nih. Nah, yang pertama di sini kalau yang punya rumah itu dia cerita ada kawannya yang pasti dia mau akad ibadah. Nah, kita ajak dia pergi mengunjungi. Itu kesempatan yang terbaik bagi kita. Itu ya. Harus pandai menarik simpati orang lain. Nah itu untuk tahap pertama ini dari pertemuannya cukup hanya 15 menit. Jangan lama-lama, nanti dia bosan. Gitu ya. Jadi kalau mereka mau beribadah untuk pertama kali, ya pertama kali kita jangan lama-lama, 15 menit aja lah. Sama ujian, terus firman, doa pembuka, doa penutup itu 15 saja. Udah cukup itu. Jelaskan maksud untuk kedatangan Anda ke desanya. Saya datang untuk memberitahukan supaya tidak dicurigai. Jangan sampai kedatangan kita dicurigai ya. Itu
Kalau kita sudah dicurigai, kita sudah nggak menang kita. Gitu. Nah, terus minta dia memberitahukan masyarakat. Bagaimana masyarakat di sini? Kira-kira mau enggak untuk percaya, untuk menerima juru selamat dan sebagainya itu ya. Nah, selain itu juga kalau sudah diterima oleh orang tersebut, posisi Anda di desa itu sudah kuat. Kalau saudara sudah diterima itu posisi sekolah sudah enak. Itu. Yang pertama saudara itu diterima. Itu. Ya. Selain memberitahukan bahwa akan ada kelanjutan pertemuan, nah itu kita harus jelaskan pertemuan kita ini bukan hanya ini. Kita tujuannya pertemuannya seminggu sekali supaya benar-benar kita itu mengenal pribadi Yesus. Itu. Jelaskan itu ya. Terus 3 jenis surat 3 jenis surat pemberitahuan. Yang pertama surat kepada lurah. Kalau kita masuk ke daerah orang, surat harus lengkap. Lurah, camat, keamanan, RT, RW, ya kan? Kepala kampung, ya kades, semua itu. Nah, kalau beres, kalau semuanya sudah surat beres, sudah enaklah kalian. Kalau diminta bikin surat untuk kepolisian atau apa dan sebagainya, ya beritahu aja. Ya nanti saya akan beritahukan sama Bisom supaya Bisom kirim itu. Terus kalau terpaksa bikin untuk surat, ya pasti Bisom tidak keberatan lah. Penting untuk menjelaskan bahwa kita tidak minta izin. Kita telah diberikan negara. Ada umat Kristen yang mau dilayani. Bahwa akte notaris gereja kalau ada. Itu harus lengkap. Kalau kita masuk ke daerah orang harus lengkap semuanya surat-suratnya itu ya. Nah ini. Dari situ harus bertemu dengan Pak Lurah. Nah sampai di situ tanya Pak Lurahnya di mana. Kasih itu suratnya. Atau camat dan sebagainya. Gitu ya. Jangan ke kantor dulu, lebih baik ke rumah dulu supaya lebih akrab. Ya. Terus untuk memberitahukan di kantor, lurah pakai amplop dan stempel. Stempelnya Bisom. Itu harus ada. Inilah cara-cara pengutusan. Ya. Cara pengutusan yang ada. Nah, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Enggak, lanjut. Hampir setengah 12. Iya. Nah ini, kalau di situ Bu. Kita kan mulainya kan awal. Dari jam 9, jam 10, terus udah jam. Ada yang paling jam 12. Kayak ini, oh ini dimulai dari jam 11. Kita balik mulainya jam 9. Oh, kita kan udah di 9. Ini kan dari jam 11. Satu jam lebih. Iya, iya. Ya udahlah, saya bisa tutup. Terus ngomong ke bagus. Kita berdoa. Itu dia.
Ya, siapa yang mimpin?